Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummat ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ila akhir ayat. Para pemirsa HKTV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang hanya Allah lah yang pantas kita puja dan kita puji. Kita tidak memuja dan memuji makhluk yang akan menyebabkan kita menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memuja dan memuji manusia yang akan menyebabkan kita menjadi orang yang kultus individu kepada manusia. Begitu pula kita tidak memuja dan memuji diri kita sendiri yang akan menyebabkan kita menjadi orang yang sombong dan lupa diri. Hanya kepada Allah lah segala puja dan puji kita arahkan sepenuhnya. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, pengikut dan penegak sunnahnya. Mudah-mudahan para pemirsa HKTV semua yang menonton acara ini diberikan syafaat oleh beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa HKTV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan, mampu mengoptimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kultum kali ini, tema yang diangkat adalah Ramadan dan kebangkitan umat. Pemirsa HKTV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam pernah menjadi superpower dunia. Selama 7 abad lamanya Rasulullah dan para sahabat memimpin dunia. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan, yang dikeluarkan manusia untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Rasulullah SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Dalam artian bahwa pada masa itu, pada 7 abad lamanya sejak Rasulullah menegakkan Islam di muka bumi ini sampai 7 abad lamanya, Islam memimpin peradaban dunia. Islam memimpin peradaban dunia. Kemudian lama-kelamaan umat Islam menjadi mundur, dan sekarang akhirnya umat Islam terpuruk menjadi umat yang tidak diperhitungkan oleh umat yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat ayat dalam surat Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, juga hadis Rasulullah SAW, al-Islamul ya'lu wa la yu'la alai. Seharusnya umat Islam itu menjadi umat yang terbaik. Harusnya umat Islam itu memimpin umat yang lain, bukan malah dipimpin oleh umat yang lain. Seharusnya umat yang terbaik itu mengendalikan umat yang lain, bukan malah dikendalikan oleh umat yang lain. Umat yang terbaik itu seharus menjadi contoh umat yang lain, bukan malah mencontoh umat yang lain. Namun kemudian sahabat HKTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kondisinya berbeda pada saat ini. Justru kita melihat umat Islam terpuruk di beberapa bidang kehidupan, dari sisi politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Maka untuk membangkitkan kembali agar umat Islam itu menjadi umat yang terbaik dan menjadi umat pilihan Allah Subhanahu wa taala, umat yang di atas umat yang lain, maka kita perlu melihat apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Salah seorang ulama Islam, Dr. Mustafa Asibai, menyatakan bahwa ada 4 faktor kemunduran umat Islam sehingga umat Islam tidak mampu mencapai menjadi umat yang terbaik. Yang pertama adalah jauhnya umat Islam dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan ini sudah menjadi salah satu program dari orang-orang di luar Islam, bahwa mereka akan menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pada tahun 1935, salah seorang misionaris yang bernama Zwemer dalam salah satu konferensi para misionaris
menampakkan sebuah patung, sebuah gambar raksasa yang sedang tertidur. Kata beliau, beginilah kondisi umat Islam, seperti raksasa yang sedang tertidur. Hati-hati, kalau umat Islam bangkit, maka kita akan terkalahkan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita melihat, ternyata mereka juga melihat begitu besar potensi umat Islam. Tapi kemudian potensi umat Islam itu tidak bisa termanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kata Zwemer meneruskan, tugas kita sekarang lagi bukan lagi mengkristenkan umat Islam. Tugas kita sekarang ini bagaimana menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, jauhkan mereka dari ulama-ulama Islam, dan jauhkan mereka dari sejarah Islam. Itu beberapa strategi yang mereka lakukan, bagaimana menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Al-Quran tidak lagi dipandang sebagai bagian dari hidup mereka. Al-Quran dijauhkan, pemahaman Al-Quran dijauhkan dari umat Islam. Maka seperti kita lihat, Al-Quran hanya dijadikan sebagai, dalam kondisi sekarang ini, Al-Quran hanya dijadikan sebagai jimat-jimat, jampi-jampi. Kalau mau ganteng, baca surat Yusuf, ya begitu. Kalau mau rumahnya aman, baca surat ini, baca surat itu. Kemudian ada beberapa umat Islam juga yang pemahaman terhadap Al-Quran jauh sekali Al-Quran. Al-Quran hanya dijadikan sebagai hiasan saja, ya. Al-Quran hanya turun setahun sekali pada waktu bulan Ramadan, dibaca, kemudian ditaruh lagi di atas bupetnya, kemudian diturunkan setahun kemudian pada bulan Ramadan, itu pun dalam kondisi sudah penuh dengan debu. Kemudian Al-Quran hanya dijadikan sebagai mahar, mas kawin. Kalau ditanya mas kawinnya apa? Al-Quran dan perlengkapan sholat. Tapi Al-Quran tidak pernah dibaca, sholat juga jarang dikerjakan. Al-Quran hanya dijadikan sebagai arena perlombaan MTQ, hanya sebegitu saja, hanya dibaca saja tapi tidak dipahami artinya. Begitulah umat Islam jauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan ini yang kemudian menjadi strategi dari salah seorang misionaris, yaitu Senokhogronje. Dia pura-pura masuk Islam, kemudian dia menjadi imam di Masjidil Haram, kemudian dia balik lagi ke Aceh, kemudian beliau menyatakan, biarkan umat Islam membangun pondok-pondok pesantren. Kalau perlu kita bantu. Biarkan umat Islam itu mendirikan lembaga-lembaga Islam, sekolah-sekolah Islam, kalau perlu kita bantu. Tapi satu yang harus kita perhatikan, jangan sampai umat Islam itu faham dengan Al-Quran. Sebab kalau umat Islam faham dengan Al-Quran, mereka tidak bisa dijajah. Kalau mereka faham dengan Al-Quran, mereka tidak bisa dihina. Kalau mereka faham dengan Al-Quran, mereka tidak bisa direndahkan. Maka salah satu strategi dari misionaris Belanda adalah bagaimana menghancurkan umat Islam melalui menjauhkan Al-Quran dengan kehidupan kaum muslimin. Sahabat HKTV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, faktor yang kedua menurut Dr. Mustafa As-Sibai adalah adanya penyakit yang disebut dengan penyakit inferiority complex. Inferior. Umat Islam itu inferior, tidak percaya diri dengan keislamannya. Ini disebabkan karena pemahaman mereka yang tidak utuh. Pemahaman mereka yang tidak syamil, tidak sempurna terhadap Islam. Dianggap bahwa Islam itu hanya sekedar zakat, puasa, haji, setelah itu optimis masuk surga. Baru masukin uang ke kotak infak 2.000, udah merasa ahli surga. Masuk surga kok 2.000 gitu kan, sementara ke WC umum aja 2.000 gitu. Jadi seperti itu, mereka tidak percaya dengan Islam, tidak bangga dengan keislamannya, sehingga mereka punya penyakit yang namanya inferior. Ketika mereka mengamalkan Islam, mereka malu, ya. Tetapi sebaliknya, ketika mereka melaksanakan kemaksiatan, kemudian mereka melakukan amal-amal yang maksiat, mereka bangga di hadapan manusia. Ya, ada diantaranya adalah mereka yang malu kalau datang ke masjid. Kalau ditanya salam aja ya buat malaikat, waduh, nanti kita bilangin aja nanti, ya nanti disampaikan salamnya lah sama malaikat Israel gitu. Ya karena ini sudah ngeledek ayat-ayat ajaran Islam ini. Ya, kemudian mereka malu kalau datang ke majelis-majelis taklim, sementara mereka tidak malu ketika datang ke kafe-kafe, ke bar-bar ngopi dan sebagainya. Yang perempuan juga malu kalau memakai zilbab, memakai busana muslimah, sementara mereka tidak malu ketika mereka pakai rok mini dan sebagainya. Ini yang kedua. Mereka malu kalau mengucapkan salam ketika bertemu. Mereka malu kalau mengucapkan salam ketika mereka masuk rumah. Tapi mereka tidak malu ketika mereka bersay hello dengan yang lain. Ini yang kita lihat adalah penyakit kedua dari umat Islam, yaitu adanya penyakit yang namanya penyakit inferiority complex. Malu mengakui keislamannya, sehingga mereka tidak mau
melaksanakan ajaran Islam. Ini dikarenakan karena pemahaman Islam yang tidak utuh, ya, tidak syamil mutakamil. Yang ketiga, faktor penyebab kemunduran umat Islam adalah adanya penyakit yang namanya penyakit taklid. Ikut-ikutan kepada sesuatu yang dia tidak paham terhadap apa yang diikuti. Allah Subhanahu wa taala mengecam sikap ini dalam surat Al-Isra ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu karena sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati kamu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ikut-ikutan pada sesuatu, ikut-ikutan pada trending, ikut-ikutan pada gaya-gaya model terbaru, baik rambut, pakaian, kemudian gaya hidup dan sebagainya. Sehingga mereka terjerumus ke dalam perilaku atau budaya-budaya orang-orang di luar Islam. Ya, beda antara taklid dengan ittiba, ya. Islam membedakan ini. Kalau taklid dia ikut pada sesuatu tidak dengan pengetahuan, tapi ittiba dia ikut pada sesuatu tapi dia paham apa yang dia ikuti dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang keempat, faktor-faktor kemunduran umat Islam itu adalah karena mereka punya penyakit yang namanya tafarruq. Tafarruq itu adalah perpecahan. Gara-gara perbedaan masalah kunut tidak kunut, kemudian bangun masjid. Gara-gara perbedaan 11 rakaat dengan 23 rakaat, mereka bangun masjid. Gara-gara perbedaan fikhiyah, mereka juga berbeda satu sama lain. Dan kemudian terjadi perpecahan di antara mereka. Ini yang tidak boleh kita lakukan sebagai umat Islam. Maka syarat kebangkitan Islam, kita harus membalik. Yang pertama, harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai kompas hidup kita. Kemudian jadikan Al-Quran sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari diri kita. Sehari saja kita tidak membaca Al-Quran, mungkin orang yang beriman akan merasa jiwanya itu sepi. Yang kedua, untuk membangkitkan kembali umat Islam, yang kedua adalah kita harus bangga dengan keislaman kita. Bangga dengan keislaman maksudnya kita syiarkan, inilah sosok seorang muslim yang perlu dicontoh. Isyhadu bi anna muslimin, saksikan bahwa saya adalah orang-orang muslim. Saksikan inilah akhlak Islam, inilah budaya Islam, inilah karakter Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus punya sikap yaitu ittiba. Ittiba itu mengikut sesuatu tapi kita paham terhadap apa yang kita ikuti. Kemudian yang keempat, agar kita bangkit kembali umat Islam, meraih kembali kejayaan Islam, maka kita harus bersatu. Dengan kita bersatu, potensi-potensi umat Islam yang berserakan di mana-mana, mudah-mudahan dengan persatuan ini akan menjadi kebangkitan umat Islam. Hanya karena perbedaan fikih, maka kita tidak boleh membuat kita berpecah belah. Sahabat HKTV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 4 resep kebangkitan Islam. Yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua, bangga menjadi umat Islam. Yang ketiga adalah kita ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang keempat, munculkan rasa persatuan. Mudah-mudahan dengan 4 sikap ini, dengan 4 sikap ini kita kembali lagi menjadi umat Islam yang dikatakan Allah, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan juga yang disampaikan Rasulullah, Islam akan menjadi tinggi, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.